Kamu itu cuma supir. Jangan mencoba terlihat seperti kamu bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sekarang, keluar dari sini. Dia pikir itu cuma supir biasa. Sampai suatu hari, matanya sendiri melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Seorang pria sederhana, berpakaian rapi tapi biasa saja, berdiri santai, bahkan tertawa ringan, bersama pemilik perusahaan terbesar di tempat ia bekerja. Bukan berdiri dengan hormat, bukan menjaga jarak, tapi seperti mereka sudah saling mengenal sejak lama. Dan saat itu terjadi, seorang CEO muda yang selama ini ditakuti semua orang langsung terdiam. Jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Siapa sebenarnya pria itu? Kenapa tidak ada yang tahu? Dan kesalahan besar apa yang sudah dia lakukan tanpa sadar? Sebelum kita masuk ke ceritanya, tulis di kolom komentar. Kalian nonton dari daerah mana? Dan jangan lupa subscribe. Karena di channel ini, setiap cerita selalu punya pelajaran yang mungkin tidak akan pernah kalian lupakan. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Di sebuah kawasan bisnis elit yang berdiri megah di tengah kota, terdapat sebuah gedung tinggi dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari pagi. Dari luar, gedung itu terlihat indah dan berkelas. Namun di dalamnya, suasana terasa berbeda. Langkah kaki para karyawan terdengar cepat dan teratur. Tidak ada suara tawa. Tidak ada percakapan santai yang berlebihan. Semua orang bergerak dengan ritme yang sama, tepat, disiplin, dan penuh tekanan. Di tempat itu, ada satu aturan tak tertulis yang dipahami oleh semua orang. Jangan membuat kesalahan. Karena satu kesalahan kecil saja bisa berarti akhir dari segalanya. Dan semua itu berpusat pada satu orang. Alisa Pratama. Seorang CEO muda berusia 29 tahun yang dikenal bukan hanya karena kecantikannya, tapi juga karena ketegasan dan sikap dinginnya yang sulit ditembus. Wajahnya selalu terlihat tenang, namun tatapannya tajam. Setiap kata yang keluar darinya terasa seperti keputusan yang tidak bisa dibantah. Tidak ada yang berani bercanda di depannya. Tidak ada yang berani berbicara tanpa berpikir dua kali. Bagi sebagian orang, ia adalah pemimpin yang hebat. Namun bagi sebagian lainnya, ia adalah sosok yang menakutkan. Pagi itu, seperti biasa, suasana di depan gedung mulai ramai. Beberapa mobil mewah keluar masuk, mengantar para petinggi perusahaan yang datang dengan penuh wibawa. Namun, di sudut parkiran yang sedikit terpisah dari keramaian itu, berdiri seorang pria dengan penampilan sederhana. Namanya Agus Cahyono. Ia mengenakan seragam hitam yang rapi, meski terlihat sudah sering digunakan. Sepatunya bersih, tapi tidak baru. Wajahnya tenang, tanpa ekspresi berlebihan. Tidak ada tanda gugup, tidak juga terlihat berusaha menyesuaikan diri. Hari itu adalah hari pertamanya bekerja sebagai supir pribadi perusahaan. Namun anehnya, tidak ada aura canggung dari dirinya. Ia berdiri diam, menatap gedung tinggi di depannya, seolah semua itu bukan sesuatu yang asing baginya. Beberapa karyawan sempat melirik sekilas, lalu kembali melanjutkan aktivitas mereka. Bagi mereka, Agus hanyalah satu dari sekian banyak orang baru yang datang dan akan menyesuaikan diri dengan kerasnya lingkungan di sana. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan pintu utama. Semua orang yang melihat langsung sedikit merapikan posisi mereka. Alisa telah datang. Pintu mobil terbuka. Alisa turun dengan langkah tegas, tanpa terburu-buru, namun penuh kendali. Aura yang ia bawa membuat suasana di sekitarnya seolah ikut menahan napas. Ia berjalan lurus ke arah pintu masuk. Namun langkahnya terhenti sesaat. Matanya menangkap sosok di kejauhan. Agus. Tatapan mereka bertemu untuk pertama kalinya. Hanya sepersekian detik. Namun cukup untuk membuat Alisa berhenti. "Anda Agus?" ucapnya singkat, tanpa basa-basi. "Iya, Bu," jawab Agus pelan. Alisa mengamatinya dari ujung kepala hingga kaki. Tidak ada yang istimewa.
Tidak ada kesan profesional yang menonjol. Bahkan terlalu biasa untuk standar yang ia miliki. Kerja yang benar. Jangan sampai bikin masalah. Nada suaranya datar, tegas, tanpa ruang untuk kesalahan. Tanpa menunggu jawaban, Alisa langsung berbalik dan melanjutkan langkahnya. Iya, Bu, jawab Agus singkat. Tidak ada ekspresi tersinggung. Tidak ada perubahan wajah. Seolah kata-kata itu tidak memiliki arti lebih dari sekadar instruksi biasa. Beberapa karyawan yang melihat kejadian itu mulai berbisik pelan. Baru hari pertama udah kena dinginnya Bu Alisa. Ya biasa, semua juga gitu awalnya. Namun Agus tidak memperdulikan semua itu. Ia berjalan menuju mobil, membuka pintu, memeriksa bagian dalam dengan teliti, lalu kembali berdiri di samping kendaraan. Gerakannya rapi, efisien, tidak terburu-buru, tapi juga tidak lambat. Hari pertama berjalan tanpa banyak percakapan. Selama perjalanan, Alisa duduk di kursi belakang dengan fokus pada tablet di tangannya. Tidak sekalipun ia mengajak berbicara. Bahkan sekadar menanyakan hal dasar pun tidak. Namun ada satu hal yang mulai terasa berbeda. Beberapa kali, tanpa sengaja, Alisa melirik ke arah kaca spion. Dan setiap kali itu terjadi, ia melihat hal yang sama. Agus selalu fokus pada jalan. Tangannya stabil di kemudi. Gerakannya halus. Tidak terlihat seperti orang baru. Tidak ada keraguan. Tidak ada kecanggungan. Seolah ia sudah melakukan ini jauh sebelum hari ini. Alisa mengalihkan pandangannya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Bukan kesalahan. Justru, karena tidak ada kesalahan sama sekali. Dan itu membuatnya tidak nyaman. Sore harinya, mobil berhenti di depan gedung. Alisa turun tanpa berkata apa-apa. Namun sebelum pintu tertutup sepenuhnya, ia sempat melirik sekali lagi ke arah depan. Ke arah Agus. Tatapan itu singkat. Namun cukup untuk meninggalkan satu perasaan yang mengganjal di dalam pikirannya. Sementara itu, Agus tetap duduk di kursi kemudi. Tangannya menggenggam setir dengan santai. Matanya menatap lurus ke depan. Wajahnya tenang. Seolah hari itu hanyalah permulaan. Dan tanpa disadari oleh siapapun. Sesuatu yang jauh lebih besar baru saja dimulai. Pagi itu datang seperti biasa, namun tidak sepenuhnya sama. Langit masih berwarna abu-abu tipis ketika aktivitas di sekitar rumah Alisa Pratama mulai bergerak perlahan. Udara terasa segar, namun pikirannya tidak setenang biasanya. Ada satu hal kecil, yang entah kenapa terus terlintas sejak kemarin. Agus. Nama itu muncul begitu saja di benaknya, tanpa alasan yang jelas. Bukan karena kesalahan, bukan karena sesuatu yang mencolok, justru karena sebaliknya. Terlalu rapi, terlalu tenang, terlalu tidak biasa. Saat Alisa melangkah keluar rumah, mobil sudah terparkir rapi di depan. Seperti yang ia duga. Agus berdiri di samping pintu mobil. Tegap, diam, siap. Seolah ia sudah menunggu cukup lama. Tanpa berkata apa-apa, Agus membuka pintu untuknya. Gerakannya halus, presisi, tanpa suara berlebihan. Alisa masuk ke dalam mobil, namun kali ini, ia tidak langsung mengalihkan pandangan. Matanya sempat memperhatikan Agus lebih lama dari biasanya. Cara ia menutup pintu, cara ia berjalan ke kursi pengemudi, cara ia menyalakan mesin. Semua terasa terlalu sempurna untuk seorang supir baru. Mobil mulai berjalan. Seperti kemarin, suasana di dalam mobil tetap sunyi. Hanya suara mesin dan sesekali notifikasi dari ponsel Alisa yang terdengar. Namun kali ini, keheningan itu terasa berbeda. Bukan sekadar diam, tapi seperti ada sesuatu yang belum terjawab. Beberapa menit berlalu, hingga akhirnya Alisa membuka suara. Kamu sebelumnya kerja di mana? Pertanyaan itu keluar tanpa rencana.
Bahkan Alisa sendiri sedikit terkejut karena ia yang memulai percakapan. Di depan, Agus sempat diam beberapa detik. Beberapa tempat, Bu, jawabnya tenang. Jawaban yang terlalu singkat. Alisa sedikit mengernyit. Beberapa tempat itu di mana? Nada suaranya mulai lebih fokus. Lebih tajam. Agus tetap menatap jalan. Di bidang yang berbeda-beda. Bu. Lagi-lagi, tidak jelas. Alisa menghela napas pelan. Rasa tidak nyaman mulai muncul. Ia tidak terbiasa mendapatkan jawaban seperti itu. Ia terbiasa dengan data yang jelas. Jawaban yang spesifik. Kontrol penuh atas percakapan. Kamu susah jawab ya? Ucapnya, kali ini dengan nada lebih dingin. Namun reaksi Agus tetap sama. Tidak, Bu. Saya hanya menjawab seperlunya. Kalimat itu membuat Alisa terdiam sesaat. Bukan karena kasar. Justru karena terlalu tenang. Tidak ada rasa takut. Tidak ada usaha menyenangkan atasan. Tidak ada tekanan dalam suaranya. Seolah posisi mereka setara. Pikiran itu langsung membuat Alisa merasa tidak nyaman. Ia mengalihkan pandangan keluar jendela, mencoba mengabaikan perasaan aneh itu. Namun tanpa sadar, matanya kembali melirik ke arah kaca spion. Dan lagi-lagi, ia melihat hal yang sama. Wajah Agus tenang. Fokus. Stabil. Tidak ada tanda-tanda gugup. Tidak ada kesalahan sekecil apapun. Seolah tekanan dari seorang CEO, tidak berarti apa-apa baginya. Mobil akhirnya tiba di kantor. Alisa turun lebih cepat dari biasanya. Seolah ingin mengakhiri suasana yang membuatnya tidak nyaman. Namun langkahnya tiba-tiba melambat. Di dekat pintu masuk, ia melihat sesuatu. Seorang petugas keamanan terlihat kesulitan mengangkat beberapa kotak besar dari sebuah troli. Keringat terlihat di dahinya. Tangannya bergetar menahan beban. Beberapa orang lewat, tapi tidak ada yang berhenti. Sampai akhirnya, Agus mendekat. Tanpa dipanggil, tanpa diperintah. Ia langsung mengambil posisi, membantu mengangkat kotak tersebut dengan gerakan yang cepat dan tepat. Namun bukan itu yang membuat Alisa berhenti. Cara Agus melakukannya. Bukan seperti orang biasa yang sekadar membantu. Gerakannya terukur. Posisi tubuhnya tepat. Cara ia mengangkat beban terlihat seperti seseorang yang sudah terbiasa, bahkan terlatih. Tidak ada gerakan sia-sia. Tidak ada usaha berlebihan. Semua efisien. Dalam hitungan detik, pekerjaan itu selesai. Petugas keamanan itu terlihat lega. Terima kasih, Mas. Ucapnya. Agus hanya mengangguk kecil. Tidak apa-apa. Lalu ia kembali berjalan, seolah tidak terjadi apa-apa. Alisa memperhatikan semuanya dari kejauhan. Matanya menyipit sedikit. Ada sesuatu yang tidak cocok. Seorang supir baru tidak seharusnya memiliki ketenangan seperti itu. Tidak seharusnya bergerak dengan cara seperti itu. Tidak seharusnya terlihat terlalu siap. Ia menarik napas pelan. Mungkin ia hanya terlalu berpikir. Namun suara kecil di dalam dirinya mulai berbicara. Ini bukan supir biasa. Alisa langsung memalingkan wajahnya, mencoba mengabaikan pikiran itu. Ia berjalan masuk ke dalam gedung dengan langkah tegas seperti biasa. Namun ada satu hal yang berbeda. Fokusnya tidak lagi sepenuhnya pada pekerjaan. Di sudut pikirannya, ada satu nama yang terus muncul. Agus Cahyono. Sementara itu, di luar gedung, Agus kembali ke posisinya di dekat mobil. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada ekspresi bangga. Tidak ada keinginan untuk diperhatikan. Seolah semua yang ia lakukan hanyalah hal biasa. Namun tanpa ia sadari, dari lantai atas gedung itu, seseorang masih memperhatikannya. Lebih lama dari yang seharusnya. Dan sejak saat itu, rasa penasaran Alisa tidak lagi sekadar rasa ingin tahu. Ia mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam.
Sesuatu yang perlahan akan menyeretnya ke dalam kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sore itu, suasana kantor mulai berubah. Langit di luar perlahan meredup. Warna jingga menyelinap di antara gedung-gedung tinggi. Satu persatu karyawan mulai meninggalkan ruangan, membawa lelah yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun tidak dengan Alisa. Ia masih duduk di ruangannya. Diam. Tablet di tangannya sudah lama tidak disentuh. Matanya menatap ke arah jendela, tapi pikirannya tidak berada di sana. Satu nama terus berputar di kepalanya. Agus Cahyono. Entah kenapa, pria itu tidak bisa ia abaikan. Bukan karena kesalahan. Justru karena tidak ada kesalahan sama sekali. Dan itu mengganggunya. Alisa menarik napas pelan, lalu akhirnya berdiri. Ia memutuskan pulang lebih cepat hari itu. Bukan karena pekerjaan selesai, tapi karena pikirannya tidak bisa fokus. Langkahnya tegas saat keluar dari ruangan. Beberapa karyawan yang melihat langsung memberi jalan. Seperti biasa. Semua terlihat normal. Sampai ia tiba di lobi. Dan saat itulah, langkah Alisa terhenti. Matanya menangkap sesuatu di sisi ruangan. Seseorang yang sangat ia kenal. Pemilik perusahaan. Pria tua dengan wibawa yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Sosok yang bahkan jarang terlihat langsung oleh karyawan biasa. Kehadirannya selalu terbatas dan penuh jarak. Namun yang membuat Alisa membeku bukanlah kehadiran pria itu, melainkan siapa yang berdiri di depannya. Agus. Jantung Alisa berdetak lebih cepat. Ia tidak langsung mendekat. Tubuhnya tetap di tempat. Namun matanya fokus mengamati. Dan semakin ia melihat, semakin ia tidak percaya. Mereka tidak sedang berbicara secara formal. Tidak ada sikap kaku. Tidak ada jarak. Tidak ada rasa hormat berlebihan seperti bawahan pada atasan. Justru sebaliknya. Pemilik perusahaan itu terlihat tersenyum lebar. Bahkan sesekali terdengar tawa kecil darinya. Sesuatu yang hampir tidak pernah terlihat di lingkungan kantor. Tangannya beberapa kali menepuk bahu Agus. Akrab. Sangat akrab. Sementara Agus, ia berdiri santai. Wajahnya tenang seperti biasa. Tidak terlihat canggung. Tidak terlihat tertekan. Ia menjawab dengan sikap yang sama seperti saat berbicara dengan siapapun. Natural. Seolah mereka sudah saling mengenal sejak lama. Dada Alisa terasa sedikit sesak. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin? Seorang supir baru berbicara seperti itu dengan pemilik perusahaan? Matanya menyipit. Ia mencoba menangkap detail sekecil apapun. Cara mereka berdiri. Cara mereka berbicara. Cara mereka saling menatap. Semuanya terasa salah. Tapi juga terlalu nyata untuk diabaikan. Bukan hubungan atasan dan bawahan. Bukan sekadar kenalan. Ada sesuatu yang lebih dalam. Dan itu membuat perasaan aneh muncul di dalam diri Alisa. Bukan marah. Bukan juga sekadar penasaran. Tapi terganggu. Perasaan itu membuat kakinya melangkah perlahan mendekat. Tanpa ia sadari. Namun sebelum ia cukup dekat untuk mendengar percakapan mereka, pemilik perusahaan itu menepuk bahu Agus sekali lagi, lalu berbalik, dan berjalan menjauh. Senyumnya masih tersisa. Agus tetap berdiri di tempat beberapa detik, lalu berbalik ke arah mobil. Dan saat itulah, tatapan mereka bertemu. Alisa. Agus. Hening. Tidak ada kata. Tidak ada ekspresi berlebihan. Namun entah kenapa, tatapan itu terasa berbeda dari sebelumnya. Lebih dalam. Lebih sulit dijelaskan. Alisa langsung mengalihkan pandangannya. Seolah tidak ingin terlihat sedang memperhatikan. Kita pulang. Suaranya singkat. Namun kali ini, lebih dingin dari biasanya. Iya, Bu. Jawab Agus tenang. Perjalanan pulang terasa lebih sunyi. Bukan karena Alisa sibuk.
Justru karena pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang sama. Siapa sebenarnya dia? Ia menatap keluar jendela, namun bayangan itu terus muncul. Senyum pemilik perusahaan. Tepukan di bahu. Kedekatan yang tidak masuk akal. Kenapa ia tidak pernah tahu? Kenapa tidak ada yang pernah membicarakannya? Dan yang paling mengganggu, kenapa seorang supir bisa memiliki hubungan seperti itu, sementara dirinya sebagai CEO tetap menjaga jarak profesional? Sebuah perasaan halus mulai muncul. Rasa yang tidak ingin ia akui. Iri. Namun bukan iri pada posisi, melainkan pada kedekatan. Kedekatan yang bahkan tidak ia miliki. Mobil berhenti di depan rumah. Alisa turun tanpa banyak bicara. Namun sebelum masuk, langkahnya terhenti sejenak. Tangannya menggenggam tas lebih erat. Perasaan itu kembali muncul. Tidak nyaman. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu di luar kendalinya. Dan ia tidak menyukainya. Sementara itu, di dalam mobil, Agus tetap duduk di kursi kemudi. Wajahnya tenang seperti biasa. Namun kali ini, ada sesuatu yang sedikit berbeda. Sebuah senyum tipis. Hampir tidak terlihat. Seolah ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi, baru permulaan. Dan tanpa disadari oleh Alisa, langkahnya telah masuk lebih jauh ke dalam sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan lagi. Sejak kejadian di lobi itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Alisa. Bukan sikapnya di depan orang lain, ia tetap terlihat tegas, dingin, dan penuh kendali seperti biasanya. Tidak ada yang berani menyadari bahwa di balik ekspresi tenangnya, pikirannya tidak lagi setenang itu. Setiap kali ia melihat Agus, bayangan kejadian itu langsung muncul kembali. Senyum akrab pemilik perusahaan, tepukan di bahu, kedekatan yang terasa, tidak wajar. Dan satu pertanyaan yang terus menghantui. Siapa sebenarnya dia? Pagi itu, Alisa duduk di kursi belakang mobil dengan tubuh sedikit lebih tegak dari biasanya. Tablet ada di tangannya, namun matanya tidak benar-benar membaca. Beberapa kali, ia melirik ke arah kaca spion. Agus tetap sama. Tenang. Stabil. Seolah tidak ada yang berubah. Dan itu justru membuat Alisa semakin terganggu. Andri, ia berhenti sejenak, lalu mengoreksi. Agus. Iya, Bu. Nanti setelah sampai kantor, kamu tidak usah standby. Agus sedikit mengernyit, namun suaranya tetap tenang. Baik, Bu. Ada dokumen penting yang harus diantar ke klien di luar kota. Kamu yang antar. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun sebenarnya, tidak. Alisa sengaja memilih tugas itu. Perjalanan jauh. Waktu terbatas. Klien yang terkenal sangat detail dan tidak toleran terhadap kesalahan. Bahkan beberapa staf senior pernah gagal memenuhi standar mereka. Ini bukan tugas untuk supir baru. Ini ujian. Dan Alisa ingin melihat. Apakah Agus benar-benar sebaik yang terlihat? Atau semua ini hanya kebetulan? Alamatnya nanti saya kirim. Lanjut Alisa singkat. Iya, Bu. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada penolakan. Tidak ada keraguan. Jawaban yang sama seperti biasanya. Tenang. Dan itu, lagi-lagi membuat Alisa tidak nyaman. Sesampainya di kantor, Alisa langsung menyerahkan map berisi dokumen. Ini penting. Jangan sampai salah. Nada suaranya dingin. Agus menerima map itu dengan kedua tangan. Baik, Bu. Alisa memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Mencari sesuatu. Sekecil apapun. Tanda gugup. Tekanan. Keraguan. Namun tidak ada. Seolah tugas itu bukan hal besar baginya. Dalam hati, Alisa mulai bertanya. Dia tidak takut gagal, atau memang tidak menganggap ini sulit? Waktu berjalan.
Jam demi jam berlalu. Alisa mencoba kembali fokus pada pekerjaannya, namun pikirannya terus teralihkan. Beberapa kali ia melihat jam. Meski ia tidak ingin mengakui, ia sedang menunggu. Menunggu kabar. Menunggu hasil. Menunggu kegagalan. Atau sesuatu yang tidak ia duga. Hingga akhirnya, sore hari tiba. Tok, tok. Ketukan pintu terdengar pelan. Masuk. Pintu terbuka. Dan di sana, Agus berdiri. Dengan map yang sama di tangannya. Alisa langsung menoleh. Sedikit terkejut. Kamu sudah kembali? Iya, Bu. Sudah selesai. Jawaban itu terlalu cepat. Terlalu mudah. Alisa berdiri dari kursinya. Berjalan mendekat. Tidak ada masalah. Tidak, Bu. Nada yang sama. Tenang. Stabil. Alisa mengambil map itu, membukanya, dan mulai memeriksa isinya. Satu persatu halaman ia lihat. Lengkap. Rapi. Bahkan, ada catatan tambahan dari klien. Catatan positif. Alisa terdiam. Ini tidak sesuai dengan ekspektasinya. Kliennya tidak komplain. Tanyanya, masih tidak percaya. Tidak, Bu. Mereka justru meminta agar pengiriman berikutnya tetap melalui saya. Kalimat itu membuat ruangan menjadi hening. Untuk pertama kalinya, Alisa tidak langsung punya respon. Ujian yang ia siapkan untuk menjatuhkan justru berakhir sempurna. Bukan hanya tanpa kesalahan, tapi lebih baik dari yang diharapkan. Dan itu bukan membuatnya puas, justru membuatnya semakin gelisah. Sementara itu, Agus berdiri seperti biasa. Tenang, tanpa ekspresi bangga, tanpa kesan ingin dipuji. Seolah semua itu memang sudah seharusnya terjadi. Dan bagi Alisa, itulah yang paling mengganggu. Namun Alisa belum selesai. Jika ia tidak bisa menemukan kelemahan dari tindakan, maka ia akan mencarinya dari latar belakang. Malam itu, ia memanggil salah satu staf kepercayaannya, Dina. Seorang wanita muda masuk dengan cepat. Iya, Bu. Cari semua informasi tentang Agus Cahyono. Dina sedikit terkejut. Supir baru itu, Bu. Iya, semua. Jawaban Alisa singkat, tegas. Tidak memberi ruang untuk pertanyaan. Beberapa jam kemudian, Dina kembali dengan beberapa berkas. Ini data yang bisa saya kumpulkan, Bu. Alisa langsung membukanya. Namun semakin ia membaca, semakin ia mengernyit. Data itu terlalu bersih. Riwayat pekerjaan tidak jelas. Alamat hanya kontrakan kecil. Tidak ada catatan khusus. Tidak ada sesuatu yang menonjol. Seolah ia benar-benar hanya pria biasa. Alisa menutup berkas itu perlahan. Tatapannya berubah. Lebih tajam. Cuma ini. Iya, Bu. Data resminya hanya itu. Alisa diam beberapa detik. Lalu berkata pelan. Coba cari yang tidak resmi. Dina ragu. Maksudnya, Bu. Alisa menatapnya lurus. Yang tidak semua orang bisa lihat. Kalimat itu cukup jelas. Dina mengangguk. Baik, Bu. Setelah pintu tertutup, Alisa berdiri di dekat jendela. Matanya menatap ke arah parkiran di bawah. Dan di sana, ia melihat Agus. Berdiri seperti biasa. Tenang. Seolah tidak ada yang berubah. Namun kini, pandangan Alisa berbeda. Bukan sekadar penasaran. Bukan sekadar terganggu. Tapi, curiga. Sebuah pikiran perlahan terbentuk di dalam kepalanya. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pertimbangkan. Seseorang sedang menyembunyikan identitasnya. Dan untuk pertama kalinya,
Alisa merasa bahwa ia tidak benar-benar tahu siapa yang bekerja di bawah kendalinya sendiri. Dan perasaan itu jauh lebih mengganggu daripada apapun. Sejak hari itu, Alisa tidak lagi sekadar penasaran. Perasaan itu berubah menjadi tekanan, menjadi dorongan untuk membuktikan sesuatu, bahwa semua ini hanya kebetulan, bahwa Agus tetap hanya seorang supir biasa. Namun semakin ia mencoba mencari celah, semakin ia tidak menemukannya. Dan itu membuatnya mulai kehilangan kendali. Pagi itu, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Bukan karena pekerjaan, tapi karena Alisa. Ia datang dengan langkah lebih cepat, tatapannya lebih tajam. Suasana di sekitarnya langsung berubah, lebih sunyi, lebih hati-hati. Semua orang bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di dalam ruang meeting utama, rapat internal dimulai. Beberapa manajer dan staf penting duduk rapi, menunggu arahan. Alisa berdiri di depan, memimpin seperti biasa, tegas, terukur. Namun hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Nada suaranya sedikit lebih dingin, lebih menekan. Beberapa staf mulai terlihat gugup, meski tidak ada kesalahan besar yang terjadi. Di luar ruangan, Agus berdiri seperti biasa, tenang, menunggu jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Dan entah kenapa, hari itu Alisa melakukan sesuatu yang tidak biasa. Panggil supir saya masuk. Kalimat itu keluar begitu saja di tengah rapat. Semua orang saling berpandangan, sedikit bingung. Namun tidak ada yang berani bertanya. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Agus masuk. Langkahnya tenang. Wajahnya tetap datar seperti biasanya. Ia berdiri tidak jauh dari pintu. Menunggu. Semua mata langsung tertuju padanya. Alisa menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap Agus dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Kamu tahu ini rapat penting?" tanyanya. "Iya, Bu." "Tapi kamu tetap berdiri di luar seperti tidak ada yang kamu pahami." Nada itu bukan sekadar pertanyaan. Itu sindiran. Halus, tapi jelas. Beberapa orang mulai menunduk. Suasana menjadi tidak nyaman. Namun Agus tetap menjawab dengan tenang. "Saya menunggu jika dibutuhkan, Bu." Jawaban sederhana. Namun justru membuat Alisa semakin terpancing. Ia tersenyum tipis. Senyum yang tidak hangat. "Kamu kelihatannya cukup percaya diri ya?" "Hening. Atau mungkin, kamu merasa lebih tahu dari yang lain." Nada suaranya semakin tajam. Tekanan terasa di seluruh ruangan. Namun Agus tidak berubah. "Saya hanya menjalankan tugas saya, Bu." Jawaban itu lagi. Tenang, lurus, tanpa emosi. Dan itu membuat Alisa kehilangan kesabarannya. Ia berdiri, melangkah perlahan mendekati Agus. Setiap langkahnya terukur. Namun kali ini, penuh tekanan. Ia berhenti tepat di depan Agus. Jarak mereka sangat dekat. "Kalau tugas kamu hanya menyetir." Ia menatap langsung ke matanya. "Ya, lakukan itu saja dengan baik." Hening. Tidak ada yang berani bergerak. "Jangan mencoba terlihat seperti kamu bagian dari sesuatu yang lebih besar." Kalimat itu jatuh seperti tekanan. Langsung. Tanpa disembunyikan lagi. Semua orang di ruangan itu tahu. Ini bukan lagi sindiran. Ini penghinaan. Namun, reaksi Agus tetap sama. Ia menundukkan kepala sedikit. "Baik, Bu." Tidak ada perlawanan. Tidak ada emosi. Tidak ada luka yang terlihat. Dan justru itu yang membuat suasana semakin berat. Karena di dalam ketenangan itu, tidak ada tanda kekalahan. Alisa menatapnya beberapa detik lebih lama. Entah kenapa, ia merasa seperti sedang berbicara pada seseorang yang tidak bisa ia kendalikan. Dan itu membuatnya tidak nyaman.
Keluar. Agus mengangguk, lalu berbalik. Berjalan keluar ruangan dengan langkah yang sama seperti saat ia masuk. Tenang. Stabil. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Namun itu belum selesai. Justru, baru dimulai. Siang hari. Di lobi kantor. Beberapa karyawan sedang beraktivitas seperti biasa. Sampai Alisa datang. Langkahnya tegas. Namun kali ini, lebih cepat. Matanya langsung mencari satu orang. Agus. Ia menemukannya di dekat area logistik. Sedang membantu mengatur beberapa barang. Seperti biasa. Melakukan sesuatu yang bukan tugasnya. Dan itu cukup untuk memicu sesuatu di dalam diri Alisa. Ia berjalan mendekat. Semua orang langsung merasakan perubahan suasana. Langkahnya berhenti tepat di depan Agus. Kamu sekarang pegang semua kerjaannya. Tanpa basa-basi. Iya, Bu. Sesuai instruksi. Nada itu lagi. Tenang. Stabil. Seolah tidak ada tekanan. Dan itu menjadi pemicu terakhir. Alisa melangkah lebih dekat. Atau kamu memang suka cari perhatian? Suasana langsung hening. Beberapa karyawan menunduk. Terlalu tajam. Terlalu terbuka. Namun Alisa tidak berhenti. Kamu pikir karena dekat dengan atasan? Ia menatap tajam. Kamu bisa bebas melakukan apa saja. Tidak ada yang berani bergerak. Semua membeku. Agus tetap berdiri. Tatapannya lurus. Tidak melawan. Namun juga tidak mundur. Saya hanya menjalankan apa yang diberikan kepada saya, Bu. Jawaban itu pelan. Namun jelas. Dan justru itu membuat Alisa benar-benar kehilangan kendali. Jangan pura-pura. Suaranya meninggi. Untuk pertama kalinya, emosinya terlihat jelas. Kamu pikir saya tidak tahu apa yang kamu lakukan di belakang? Agus terdiam sejenak, lalu menjawab. Saya tidak melakukan apa-apa di belakang, Bu. Kalimat itu sederhana. Namun terasa seperti bantahan yang terlalu bersih. Dan itu membuat Alisa mencapai batasnya. Ia tertawa kecil. Sinis. Tidak melakukan apa-apa. Ia menatapnya tajam. Kalau memang begitu. Hening sejenak. Lalu kalimat itu keluar. Berat. Menusuk. Sadari posisi kamu. Kamu itu cuma supir. Semua orang terdiam. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Kalimat itu menggantung di udara. Dan terasa sangat berat. Agus menundukkan kepala sedikit. Namun bukan karena kalah. Lebih seperti menerima. Saya mengerti posisi saya, Bu. Jawaban itu pelan. Tanpa emosi. Tanpa luka yang terlihat. Dan entah kenapa. Justru itu yang membuat dada Alisa terasa sesak. Ia tidak puas. Tidak merasa menang. Justru sebaliknya. Seolah ia baru saja kalah. Tanpa benar-benar dilawan. Ia menatap Agus beberapa detik lebih lama. Namun kali ini, bukan dengan kemarahan. Melainkan kebingungan. Kenapa pria ini tidak hancur? Kenapa ia tidak melawan? Kenapa ia tidak menunjukkan bahwa ia terluka? Tanpa berkata apa-apa lagi, Alisa berbalik. Dan berjalan pergi. Langkahnya cepat. Namun pikirannya tertinggal di belakang. Sementara itu, Agus tetap berdiri di tempatnya. Diam. Tenang. Namun jauh di dalam dirinya. Sesuatu akhirnya benar-benar tersentuh. Bukan karena hinaan. Bukan karena emosi. Tapi karena satu hal. Batas itu sudah dilewati. Hari itu dimulai dengan suasana yang berbeda dari biasanya. Bukan karena pekerjaan yang menumpuk atau tekanan target yang meningkat, melainkan karena sebuah panggilan mendadak yang dikirim ke seluruh staf inti perusahaan. Semua diminta hadir di ruang meeting utama. Tidak ada penjelasan.
Tidak ada agenda. Dan justru itulah yang membuat semua orang gelisah. Satu persatu mereka masuk ruangan dengan langkah hati-hati. Suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara kursi yang ditarik terdengar lebih keras dari seharusnya. Di depan ruangan, Alisa Pratama sudah duduk di kursi utamanya. Wajahnya tetap tenang. Namun jika diperhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya tidak setajam biasanya. Seolah pikirannya sedang berada di tempat lain. Seolah ada sesuatu yang belum selesai di dalam dirinya. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka kembali. Semua mata langsung tertuju ke arah depan. Pemilik perusahaan masuk dengan langkah tenang. Aura wibawanya langsung mengisi ruangan. Namun yang membuat semua orang terdiam bukan kehadirannya, melainkan siapa yang berdiri di sampingnya. Agus Cahyono. Ruangan langsung membeku. Beberapa orang saling melirik. Beberapa lainnya menahan napas. Tidak ada yang berani berbicara. Alisa merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ada firasat aneh yang muncul. Perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Pemilik perusahaan berdiri di depan. Tatapannya menyapu seluruh ruangan dengan tenang. "Saya ingin menyampaikan sesuatu hari ini," ucapnya pelan. Semua langsung fokus. Ini bukan tentang bisnis. Kalimat itu membuat suasana semakin tegang. Ini tentang seseorang. Hening. Perlahan, ia menoleh ke arah Agus. Dan saat itu juga, seluruh ruangan ikut mengalihkan pandangan. Termasuk Alisa. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menatap Agus dengan penuh perhatian. Pemilik perusahaan melanjutkan. Orang ini sudah berada di sini beberapa waktu. Tapi tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Setiap kata terasa semakin berat. Alisa mulai merasakan sesuatu yang mengganggu di dalam dadanya. Pemilik perusahaan menarik napas pelan. Lalu mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Agus Cahyono, bukan hanya seseorang yang bekerja di sini. Hening. Detik terasa berjalan lebih lambat. Lalu, dia adalah orang yang pernah menyelamatkan hidup saya. Boom. Seisi ruangan seperti kehilangan udara. Beberapa orang langsung menatap Agus dengan mata membesar. Ada yang tidak percaya. Ada yang mulai menyadari sesuatu. Namun semuanya masih terlalu kaget untuk bereaksi. Alisa tidak bergerak. Tubuhnya kaku. Pikirannya kosong. Namun pemilik perusahaan belum selesai. Beberapa tahun lalu, saat perusahaan ini hampir runtuh, dia adalah orang yang membantu saya bangkit kembali. Suasana menjadi semakin sunyi. Tidak ada satupun suara yang terdengar. Bahkan napas terasa tertahan. Dan bagi saya, ia berhenti sejenak. Tatapannya berubah lebih dalam. Dia bukan sekadar rekan kerja. Dia adalah keluarga. Kalimat itu jatuh seperti petir. Menghancurkan semua persepsi. Menghapus semua penilaian. Mengguncang semua kesombongan. Alisa merasakan sesuatu di dalam dirinya runtuh. Perlahan. Namun pasti. Semua yang ia yakini selama ini. Semua yang ia banggakan. Semua cara pandangnya. Hancur dalam sekejap. Agus. Bukan supir biasa. Bukan orang sederhana seperti yang ia pikirkan. Dan yang paling menyakitkan, ia adalah seseorang yang selama ini ia hina. Di depan banyak orang. Kamu itu cuma supir. Kalimat itu terngiang keras di kepalanya. Berulang. Tanpa henti. Dada Alisa terasa sesak. Tangannya sedikit gemetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Pemilik perusahaan kembali berbicara. Saya tidak pernah melihat posisi saat menilai seseorang. Nada suaranya tetap tenang. Namun kali ini terasa lebih dalam. Saya melihat hati. Ia berhenti sejenak. Lalu menatap langsung ke arah Alisa. Tatapan itu tidak marah.
Tidak keras, namun penuh makna. Dan saya harap semua orang di sini belajar hal yang sama. Tidak ada nama disebut, namun semua orang tahu. Kalimat itu ditujukan kepada siapa. Ruangan kembali hening. Semua mata kini perlahan beralih ke satu arah. Alisa. Ia masih duduk. Diam. Tatapannya kosong. Namun di dalam dirinya, perang sedang terjadi. Ia mengingat semuanya. Setiap kata. Setiap nada dingin. Setiap tatapan merendahkan. Dan setiap hinaan yang ia lontarkan dengan mudah. Tanpa berpikir. Tanpa merasa bersalah. Sampai hari ini. Perlahan. Alisa menarik napas panjang. Lalu berdiri. Langkahnya tidak lagi tegas seperti biasanya. Tidak lagi penuh dominasi. Setiap langkah terasa berat. Seolah ia sedang membawa beban yang ia ciptakan sendiri. Semua orang memperhatikannya. Tanpa suara. Tanpa gerakan. Sampai akhirnya. Ia berdiri tepat di depan Agus. Beberapa detik tidak ada kata. Hanya tatapan. Namun kali ini berbeda. Tidak ada kesombongan. Tidak ada penilaian. Hanya kesadaran. Alisa mencoba membuka mulutnya. Namun suaranya tertahan. Ia menarik napas sekali lagi. Lalu akhirnya berkata, "Saya." Suaranya bergetar. Ia menunduk sedikit. "Saya minta maaf." Kalimat itu sederhana. Namun terasa sangat berat. Seluruh ruangan tetap diam. Karena semua tahu. Ini bukan sekadar permintaan maaf biasa. Ini adalah runtuhnya sebuah ego. Alisa melanjutkan. Lebih pelan. "Saya sudah melampaui batas." Untuk pertama kalinya. Ia benar-benar jujur. Agus menatapnya beberapa detik. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada rasa bangga. Tidak ada rasa ingin membalas. Tidak ada luka yang ditunjukkan. Hanya ketenangan yang sama seperti sebelumnya. Lalu perlahan, ia mengangguk. "Saya mengerti, Bu." Jawaban itu lembut. Tanpa dendam. Tanpa amarah. Dan justru itu yang membuat hati Alisa terasa semakin berat. Karena ia tidak dihancurkan. Tidak dipermalukan. Tidak dibalas. Ia justru dimengerti. Dan itu jauh lebih menyakitkan. Alisa menundukkan kepalanya. Matanya mulai terasa panas. Namun ia menahannya. Bukan karena gengsi. Tapi karena ia sedang belajar. Menjadi seseorang yang berbeda. Di ruangan itu. Tidak ada yang menang. Tidak ada yang kalah. Namun semua orang tahu. Sesuatu telah berubah. Dan bagi Alisa, hari itu bukan akhir. Melainkan awal dari kesadaran. Bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh jabatan. Melainkan oleh hati. Hari-hari setelah kejadian itu tidak lagi terasa sama. Bukan hanya bagi Alisa Pratama. Tapi bagi seluruh kantor. Seolah sesuatu yang selama ini tidak terlihat akhirnya muncul ke permukaan. Dan mengubah segalanya. Suasana yang dulu kaku, penuh tekanan, dan dipenuhi ketakutan perlahan mulai berubah. Masih ada aturan. Masih ada target. Masih ada disiplin. Namun ada satu hal baru yang sebelumnya tidak pernah benar-benar ada. Rasa kemanusiaan. Pagi itu, Alisa berdiri di depan cermin. Seperti biasa, ia mengenakan pakaian kerja yang rapi dan elegan. Namun ada sesuatu yang berbeda. Bukan dari penampilannya. Melainkan dari sorot matanya. Tidak lagi dingin. Tidak lagi penuh penilaian. Melainkan lebih tenang. Lebih sadar. Ia menarik napas pelan sebelum keluar rumah. Seolah hari itu bukan sekadar hari kerja biasa. Tapi awal dari versi baru dirinya. Mobil sudah menunggu di depan. Agus Cahyono berdiri di samping pintu. Seperti biasa. Tenang. Sederhana.
tidak berubah sedikit pun. Namun kali ini, yang berubah adalah cara Alisa melihatnya. Ia berjalan mendekat, tidak terburu-buru, tidak juga menghindari. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, Alisa menatap Agus dengan penuh kesadaran. "Pagi, Pak Agus." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat waktu terasa berhenti sesaat. Agus sedikit terdiam. Bukan karena terkejut, tapi karena ia memahami makna di balik perubahan itu. "Pagi, Bu Alisa," jawabnya tenang. Namun kali ini, ada kehangatan kecil di dalamnya. Perjalanan menuju kantor tetap sunyi. Namun bukan lagi sunyi yang kaku, melainkan sunyi yang nyaman. Tidak ada lagi jarak yang dipaksakan. Tidak ada lagi ketegangan yang menekan. Hanya dua orang yang kini saling menghargai. Sesampainya di kantor, perubahan itu semakin terasa. Alisa berjalan melewati lobi. Para karyawan tetap memberi salam. Namun kali ini, ia tidak hanya mengangguk singkat. Ia membalas dengan tatapan yang lebih hangat. Beberapa bahkan terkejut. Karena ini bukan Alisa yang mereka kenal sebelumnya. Di ruang kerja, ia mulai memimpin seperti biasa. Namun dengan cara yang berbeda. Ia masih tegas, masih fokus. Namun kini, ia juga mendengar. Ia tidak lagi hanya melihat hasil. Ia mulai memperhatikan proses. Ia tidak lagi hanya memberi perintah. Ia mulai memberi ruang. Dan tanpa disadari, perubahan kecil itu mulai berdampak besar. Beberapa hari kemudian, Alisa memanggil Agus ke ruangannya. Namun kali ini, tidak ada tekanan, tidak ada ujian, tidak ada nada merendahkan. "Silakan duduk, Pak Agus," ucapnya pelan. Agus sempat diam sejenak. Namun akhirnya ia duduk dengan tenang. Alisa memperhatikannya beberapa detik, seolah masih mencerna semua yang telah terjadi. "Saya tidak akan bicara panjang," ucap Alisa. "Saya hanya ingin bilang, terima kasih." Agus menatapnya, tenang seperti biasa, namun lebih dalam. "Saya belajar banyak," lanjut Alisa. "Bukan dari jabatan, tapi dari cara Bapak menghadapi saya." Ruangan menjadi hening. Namun bukan hening yang berat, melainkan hening yang penuh makna. Agus menundukkan kepala sedikit. "Saya juga belajar, Bu." Alisa mengernyit tipis. "Apa?" Agus menatapnya. "Bahwa setiap orang butuh waktu untuk melihat dengan hati." Kalimat itu sederhana, namun cukup untuk membuat Alisa tersenyum. Senyum yang tulus. Senyum yang jarang terlihat sebelumnya. Di luar ruangan, kehidupan kantor terus berjalan. Namun kini terasa berbeda. Karyawan tidak lagi bekerja dengan rasa takut. Mereka mulai bekerja dengan rasa tanggung jawab. Dengan rasa dihargai. Dengan rasa memiliki. Dan perubahan itu berawal dari satu hal kecil. Cara memandang orang lain. Alisa tidak lagi dikenal hanya sebagai CEO yang dingin. Kini ia dikenal sebagai pemimpin yang tegas. Namun adil. Yang kuat. Namun rendah hati. Yang berwibawa. Namun manusiawi. Sementara Agus Cahyono tetap menjadi dirinya sendiri. Sederhana. Tenang. Tidak berubah. Namun justru dari kesederhanaannya, ia membawa perubahan besar. Cerita ini tidak berakhir dengan kemenangan. Tidak juga dengan kekalahan. Namun dengan sebuah pelajaran. Bahwa dalam hidup, yang terlihat tinggi, belum tentu lebih bernilai. Dan yang terlihat sederhana, belum tentu biasa saja. Karena nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh jabatan, bukan oleh pakaian, bukan oleh posisi, melainkan oleh hati. Kesombongan bisa membuat seseorang kehilangan arah, namun kerendahan hati bisa mengembalikan segalanya.
bahkan menyelamatkan. Dan dari kisah ini kita belajar. Jangan pernah meremehkan siapapun. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa orang di depan kita. Dan mungkin saja, orang yang kita anggap kecil hari ini adalah orang besar yang akan mengubah hidup kita esok hari. Kalau kamu sampai di titik ini, coba tulis di komentar. Pelajaran apa yang paling kamu dapat dari kisah ini? Dan dari mana kamu menonton cerita ini? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena mungkin satu cerita sederhana seperti ini bisa mengubah cara pandang banyak orang.